65 itu dikali per hari masuk, terus ditambah 5% dari servisnya itu gaji pertamaku. Halo kosan, selamat datang di videoku lagi. Dalam videoku kali ini aku sudah bersama salah satu temanku yang juga saat ini bekerja di bidang perhotelan. Nah, saat ini dia mau sharing mengenai sejarah kenapa dia mengambil jurusan perhotelan. Terus dia mau cerita juga mengenai bagaimana ceritanya kok bisa sampai diterima di salah satu hotel berbintang 4 di Yogyakarta, dan sampai saat ini masih aktif ya. Dia sebagai salah satu staf pegawai di bagian kitchen. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Krisma Di Cahyono. Saya tinggalnya di Magelang dan saat ini bekerja di Yogyakarta. Kok bisa sampai ke Jogja itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu tahun 2014, ketika habis lulus SMA, ada beberapa pameran pendidikan nih dari berbagai universitas Jawa Tengah. Akhirnya ikut nih, terus coba lihat-lihat beberapa kampus, beberapa universitas, ada dari Semarang, dari Jogja, dari Solo, dan sampai beberapa waktu melihat bahwa di situ ada kampus-kampus pariwisata, dan menurutku menarik. Pariwisata enak ya, bayanganku jalan-jalan refreshing, ternyata ada ilmunya juga. Akhirnya tertarik nih, sampai satu saat ketemu yang namanya Sekolah Tinggi Pariwisata ini di Ambarukmo. Akhirnya aku datengin, terus ke Jogja, daftar kuliah di sana, terus lulus sampai sekarang kerja di perhotelan. Boleh ceritain nggak bagaimana dulu waktu kamu juga memilih jurusanmu ya? Kayak di perhotelan itu kan ada yang namanya konsentrasi jurusan ya. Nah, kok bisa dulu milihnya apa? Terus motivasinya apa kok milih itu? Ya. Jadi kalau di sekolah tinggi itu tentang pariwisata itu cakupannya luas. Ada perhotelan dan juga pariwisatanya. Jadi kalau dalam saya kebetulan ambilnya tentang perhotelannya, gelarnya D3. Itu dari ada 6 semester, dari semester 1, 2, 3 itu masih pembelajaran umum, semuanya dipelajari dari berbagai macam. Jadi kalau di perhotelan itu ada macam-macam departemen, ada housekeeping, ada produk, ada service, engineering, akunting, dan sebagainya. Itu diperkenalkan di semester 1, 2, 3. Akhirnya dapat semua materi itu. Terus semester 4 penjurusan, akhirnya tertarik penjurusan di produk, karena menurutku, motivasiku dan alasannya adalah produk adalah satu bidang yang kalau dipelajari ini tidak mati. Artinya ketika itu bisa diterapkan di perhotelan, tapi ketika nanti sudah tidak bekerja di perhotelan, artinya jangka panjang nanti bisa diterapkan dalam dunia usaha. Berarti dulu ambilnya jurusannya di produk, tepatnya di pastry atau di pastry? Oh, di pastry. Wow. Kalau dulu terus magang di mana? Grand Artos Magelang 4 bulan waktu itu. Setelah lulus, terus gimana kok ceritanya bisa sampai di itu ya, di hotel bintang 4 kenamaan di Jogja lagi ya? Jadi sebenarnya setelah lulus itu masih cari-cari. Aku lulus tahun 2017 dan itu sampai akhir tahun pun masih cari-cari. Ada berita lowongan pekerjaan, aku masukin semua, perhotelan, restoran, kafe, semuanya. Dan akhirnya ada beberapa, salah satu restoran di salah satu mall di Lipo itu ada memanggil saya untuk wawancara. Terus akhirnya saya datang wawancara, akhirnya saya bekerja di situ, diterima di sebuah restoran healthy, buat khusus makanan-makanan western, tapi untuk cocok untuk orang-orang yang fitness, karena kebetulan restorannya itu di
depannya adalah fitnessan. Jadi itu dulunya namanya Fit District, salah satu restorannya, tapi setelah 6 bulan akhirnya mungkin karena cukup ilmu, udah menguasai semua produknya, akhirnya pengen nih untuk masuk ke dunia perhotelan. Akhirnya cari-cari hotel, masukkan semua lamaran lebih dari 10 itu waktu itu. Akhirnya adalah salah satu hotel kontak saya untuk wawancara. Akhirnya ada di Ring Road Barat di Bedok, itu ada salah satu tepatnya resort bintang 4. Mungkin karena pemiliknya cocok sama saya, akhirnya lanjut di situ dari tahun 2018 Februari, kontrak kerja 3 bulan sampai bulan berikutnya diperpanjang sampai 3 kali, akhirnya diangkat jadi staf. Berarti belum sampai 1 tahun sudah dijadikan staf ya? Februari masuk, Desember ada kenaikan jadi staf, dinaikkan jadi staf. Oh wow, luar biasa ya. Termasuk biasanya kalau mau naikin gitu kan butuh waktu 1 tahun ya. Berarti Krisma ini butuh waktu hanya 9 bulan aja. Wow. Terus kalau boleh tahu ya nih ya, kisaran gaji waktu kontrak sama setelah kontrak, kisarannya aja ya. Kira-kira berapa ya? Waktu itu kalau masih kontrak per 3 bulan itu gajinya itu per hari masuk, 1 hari masuk sekitar 65, jadi bisa dikalikan itu kali berapa masuk. Jadi itu gaji 1 bulan. Terus ada tambahan 5% servis, dapat 5% servis. Jadi 65 itu dikali per hari masuk, terus ditambah 5% dari servisnya. Itu gaji pertamaku di hotel. Terus setelah itu, setelah diangkat jadi staf, itu gajinya UMR, 1 bulan UMR tambah servis. Dapat tip juga enggak di kitchen? Kalau tip dari tamu maksudnya, itu biasanya kalau di hotelku itu ada, kalau sore biasanya jualan bakso keliling pakai gerobak, itu biasanya itu bisa dapat tips dari tamu kalau kita pelayanannya bagus. Cuman kalau kita nggak ikut jualan biasanya jarang dapat tip. Cuman kita dapat servis aja sama gaji pokok. Terus fasilitasnya juga karena staff, jadi ada BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, seperti itu. Terus kita juga dapat fasilitas makan di sana, mandi bisa, dapat locker, seragam juga dari sana. Seragam dari sana. Mantap ya. Terus kalau apa ya, untuk ini ya, event-event sendiri, ini kan sebelum corona banyak ya. Oh ya. Kalau setelah corona dan setelah new normal ini gimana? Sebenarnya itu dirasakan sangat jelas sekali ya. Ketika sebelum corona itu eventnya biasanya per bulan itu full. Kadang per bulan ini ada beberapa event seperti wedding, meeting dan sebagainya, itu paling enggak 1 minggu itu 5 kali event. Bahkan ada yang seminggu full bisa event. Itu sebelum corona. Setelah corona, waktu corona itu sempat 2 bulan dirumahkan, itu nggak ada hotel, nggak ada kegiatan sama sekali, event-event di cancel semua, tapi ada beberapa yang diundur. Dan setelah ketika ada new normal, hotel mulai buka kembali, beberapa event ada seminggu, sekali 2 kali ada. Okupansinya itu, jadi kalau di resortku itu ada 134 kamar, itu hanya dibuka sekitar 50-an kamar, dan
saat ini udah dibuka semua. Dan saat ini udah mulai rame kembali, event udah mulai banyak, meeting banyak, terus wedding juga ada beberapa. Cuman kebanyakan sih dari pemerintah, dari pihak swasta belum masuk nih di hotelku. Ada beberapa dari event pemerintah, meeting dan sebagainya itu mulai banyak, dan okupansinya pun dari 4 hari kemarin, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari sampai besok mungkin itu udah kamarnya udah full book semua. Oh, sudah full Ya. Berarti sudah terisi semua itu ya? Udah terisi semua. Wow, mantap ya. Berarti kunjungan pariwisata terus okupansi hotelnya sudah mulai normal ya, Yes. walaupun ada corona ya. Cuman pas waktu awal-awal aja yang mulai turun. Tapi sekarang sih udah kebanyakan udah mulai, beberapa hotel juga udah mulai ramai lagi. Terus kalau boleh cerita mengenai ini ya, jam kerjanya itu sering overtime atau 8 jam seperti normalnya ya? Kalau hotelku itu di produk biasanya sih jarang yang namanya overtime ya, karena kalau di produk itu prepare-nya kan ya nggak perlu nunggu yang lain, yang penting ada barangnya, yang penting ada bahannya, prepare, biasanya rampung. Ketika aku masuk jam 6 pagi, nanti pulang jam 2 biasanya selesai tepat waktu. Dan kalau ada event biasanya di handle shift sore, kecuali kalau event besar dan itu membutuhkan lembur, itu ada hitungannya sendiri, diminta sama atasan lembur, ikut lembur dan ada bayarannya sendiri. Nek uang lembur itu berarti di luar uang servis ya itu ya? Beda lagi, di luar uang servis. Wow. Berarti kerja di hotel nih gajinya tuh apa ya, istilahnya rinciannya banyak ya, kayak gaji pokok, servis, kadang dapat tip, serta lemburan juga ya. Keren ya. Berarti orang yang sering bilang kalau gaji hotel kecil itu salah. Gaji hotel itu ternyata banyak ya. Untuk jenjang karir gimana ya? Jenjang karir itu beberapa hotel sih berbeda, tergantung manajemennya. Cuman kalau di hotelnya aku sih ya lumayan dijamin sih. Nah, dari beberapa teman-temanku juga ada yang beberapa udah diangkat jadi naik jabatan, jadi dari helper jadi cook, dari cook jadi demi, itu ada beberapa temanku. Tergantung hotelnya membutuhkan sama kitanya punya skillnya, punya prestasi yang baik. Wow, berarti jenjang karir di dunia perhotelan atau lebih tepatnya di tempat hotelmu bekerja kan ya? Fair ya? Kalau prestasinya bagus dia bisa di naik pangkat ya namanya, naik jabatan. Nah, kalau naik jabatan itu biasanya juga ada gaji khususnya juga. Jadi jenjang jabatan itu ada nilainya sendiri. Misalnya helper sama cook itu gajinya udah beda lagi. Jadi ada tambahan jabatan, ada gaji tambahan jabatannya. Itu mesti lebih besar daripada yang di bawahnya. Wow. Keren ya. Mungkin ya kayak gitu ya, sedikit cerita sharing gimana kerja di hotel ya. Terus buat kalian yang mau kuliah di dunia perhotelan dan dunia pariwisata, sepertinya Indonesia akan terus upgrade ya, akan terus nambah, karena Indonesia sendiri menarget mendatangkan wisatawan yang jauh lebih banyak. Jadi buat kalian yang tertarik untuk masuk dunia perhotelan, kalian bisa cek sekolah-sekolah perhotelan yang ada di Jogja ataupun yang ada di Indonesia ya. Dan thank you banget untuk Krisma yang udah nemeni aku di video ini. Dan buat teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya, nanti boleh ya tulis di kolom komentar, aku akan jawab di situ, atau langsung DM di Instagramku atau Instagram Krisma langsung ya, untuk mau tanya-tanya atau sharing pengalaman kayak gitu.
Dan thank you, semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.